Agus 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Senang hari ini Rina menyapa Anda di kesempatan Rabu 2 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Ya, jadi terlihat yang hari ini tengah menyaksikan kami di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong. Kami saat ini tengah menggunakan batik khas nasional, ya, terutama Rina hari ini memakai batik Sasirangan khas Kalimantan Selatan, ya. Oke, baiklah, hari ini Rina menemani Anda di kesempatan dialog hari ini, ya. Dan seperti yang sudah disampaikan di penyiar sebelumnya bahwa hari ini ada program Jaksa Menyapa gitu ya, dan mendatangkan Kejaksaan Negeri Balangan yang akan berbincang dengan kita di program dialog hari ini, ya. Dan Rina sampaikan sebelum kita sapa dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, Rina sampaikan bahwa program kami bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,4 dan juga bisa Anda dengarkan di web streaming kami di www.suaratabalong.com. Dan juga Anda bisa bergabung nanti di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong, dan Anda bisa menulis pertanyaan-pertanyaan gitu ya seputar tema yang akan dibahas oleh dua narasumber kita pada kesempatan hari ini. Dan khusus buat warga Balangan gitu ya yang selalu memonitor kami, silahkan bergabung nanti di 081348782112, ataupun yang tidak punya pulsa boleh bergabung di live streaming Facebook. Ya, kami tunggu di sesi tanya jawab nanti dengan dua narasumber kita pada kesempatan hari ini. Oke, baiklah, senang hari ini sudah hadir dua narasumber. Yang satu sudah hadir ya di kesempatan yang lalu, dan hari ini berhadir kembali. Ya, kita sapa terlebih dahulu Pak Adi Suparna. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Oke, baiklah, dan satunya lagi agak berbeda ya karena kemarin kasih intelijen ya kalau tidak salah ya. Betul. Oke, kali ini ada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak Ahmad Habibi Maftuhan SH. Oke, baiklah, hari ini beliau berdua akan membahas terkait tema status barang bukti dalam perkara yang dilakukan restoratif justice. Oke, baiklah, agak berat ya Pak ya. Agak berat nggak sih? Ringan Itu ya. Oke, baiklah. Nah, buat masyarakat, warga, pendengar gitu yang saat ini tengah mendengarkan kami, apa sih ini pembahasannya gitu. Tapi itu perlu kita ketahui ya, karena hal-hal demikian ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Baik, secara umum deh kita ke Pak, baiknya nih manggilnya Pak Ahmad atau Pak apa nih? Ahmad aja. Pak Ahmad ya. Oke, Pak Kasih apa sih? Pidana umum. Oke, baiklah Pak. Apa sih Pak restoratif justice ini Pak? Karena masyarakat ini kalau agak ada berbahasa Inggris agak sulit nih Pak untuk diterjemahkan dan diartikan nih Pak. Tapi kalau sebagian mungkin ada yang sudah tahu. Silakan Pak. Apa sih Pak restoratif justice ini Pak? Jadi restoratif justice itu penyelesaian perkara melalui solusi atau mediasi yang sifatnya adalah mencari titik temu secara win-win solution. Oke, Jadi baiklah. proses pidana itu dimaksudkan bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum yang hanya menghukum aja. Oke. Kalau masa lalu itu kan pidana itu sifatnya retributif, hanya menghukum ketika pelaku tindak pidana itu sudah dihukum, dimasukkan ke penjara, katakanlah singkat cerita, sudah selesai. Sementara korban ini kan tidak ada penyelesaiannya. Misalnya motornya dicuri, kemudian sudah hilang, terdakwanya atau tersangkanya sudah di penjara, sudah lah, yang mengganti kerugian motornya ini siapa? Betul sih. Itulah salah satu keunggulan dari program restoratif justice. Selain menyelesaikan perkara ini dari sisi kedua belah pihak, juga menyelesaikan masalah yang seringkali juga dalam proses pidana itu muncul dendam. Jadi diupayakan bahwa ketika penyelesaian perkara melalui restoratif justice itu memang benar-benar selesai, dan itu bermanfaat bagi setiap orang, semua pihak. Jadi ada keuntungannya tersendiri Pak ya si restoratif justice ini. Mungkin Pak bisa disampaikan ada kelemahannya nggak sih Pak dari sejauh ini diterapkan gitu di Indonesia, terkait selain keuntungannya tadi kan banyak gitu ya, menguntungkan si korban lah ya dalam hal ini.
Ada kelemahannya nggak sih Pak? Kalau kelemahannya sebenarnya namanya penegakan hukum itu kan mencari solusi, Betul. bukan mencari apakah ada kelemahan atau tidak. Iya betul. Jadi secara teknis restoratif justice itu tidak ada kelemahannya. Namun secara aturan hukum yang ada bahwa restoratif justice itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Oke. Kalau orang yang pernah melakukan tindak pidana selama 1 kali, baru 1 kali itu bisa dilakukan RJ. Tapi kalau kedua kalinya tidak bisa. Iya ya, tapi kalau restoratif justice misalnya dilaksanakan restoratif justice itu dipidana Pak, di penjara. Restoratif justice itu proses hukum, dia sama dengan proses pidana di pengadilan. Sama. Oke. Hanya konsep penyelesaian perkaranya yang berbeda. Begitu. Semua kembali kepada kemauan kedua belah pihak, yaitu kemauan tersangka itu untuk mengakui kesalahannya kemudian menyelesaikan perkaranya, dan kemauan dari korban untuk memaafkan. Wow. Karena kalau tidak ada kemauan dari kedua belah pihak, maka RJ itu tidak akan bisa terlaksana. Apakah itu masuk dalam syarat nih Pak, dilaksanakannya atau diselesaikan perkara dengan RJ nih Pak? Masuk dalam syarat. Syarat paling utama adalah ada perdamaian. Kalau dua belah pihak tidak berdamai, baik dia dengan syarat atau tanpa syarat, maka tidak bisa. Kan kadang ada nih orang mencuri, ternyata mencuri itu untuk membeli susu anaknya karena dia habis di PHK. Kemudian dari korban, udahlah nggak apa-apa saya bantu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian dia sudah memaafkan tanpa syarat ada. Tapi ada orang yang mencuri HP, kemudian minta ganti rugi yang sama HP-nya. Ada juga. Jadi kembalinya adalah kepada kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan. Karena poin dari titik temu dari RJ itu paling utama adalah mengembalikan pada keadaan semula. Oh begitu. Jadi mengembalikan pada keadaan semula dengan adanya satu perilaku tindak pidana atau perilaku menyimpang itu kan kestabilan ekonomi, kestabilan sosial masyarakat itu kan terganggu. Maka diupayakan negara, dalam hal ini kejaksaan, hadir untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Oke. Selain memaafkan tadi Pak adanya damai, adakah syarat lainnya Pak dalam perkara RJ ini Pak? Syaratnya ya sepanjang syarat itu secara hukum tidak bertentangan, kemudian syarat itu disetujui oleh kedua belah pihak, boleh-boleh saja. Ada juga yang pernah saya lakukan RJ di wilayah tempat tugas saya yang sebelumnya di Sulawesi Utara. Permintaannya adalah melakukan permohonan maaf secara terbuka melalui radio. Waduh. Ada. Ceritakan itu Pak. Jadi waktu itu ada penghina, sebenarnya deliknya adalah ITE. Oh ITE. ITE penghinaan ITE terhadap pimpinan di satu wilayah itu, anak buahnya ceritanya. Ini menghina pimpinannya karena ketidakcocokan perihal kebijakan. Terjadilah laporan pidana. Tapi di satu sisi bahwa ketika itu tidak diselesaikan secara RJ, maka akan timbul dendam. Secara unsur pidana, secara penanganan perkara masuk bahwa yang bersangkutan itu terbukti. Tapi kita ambil jalan tengah bahwa dilakukan RJ dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan RJ dengan syarat. Syaratnya adalah melakukan permohonan maaf secara terbuka melalui media selama 3 hari, melalui berita. Sehingga pada saat itu melalui salah satu channel berita di salah satu radio dengan media cetak, waktu itu media online, dia meminta maaf secara terbuka. Memang itu permintaannya. Oke, jadi itu syaratnya itu agak Pak ya. Oke. Tapi selain mencuri dan sebagainya, ada perkara-perkara yang bisa masuk RJ nggak sih Pak? Khusus mungkin, atau ada semua bisa diperkarakan lewat RJ? Tidak semua perkara bisa selesaikan oleh RJ. RJ itu ada batasannya dalam peraturan Jaksa Agung nomor 15/2020. Itu pokok dari perkara itu adalah ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Itu poin-poin utama dari ini. Tapi ada yang terhadap tindak pidana yang sifatnya lalai bisa dilakukan RJ meskipun meninggal dunia, itu terhadap pidana yang lalu lintas. Lalu lintas itu dibolehkan karena sifat pidananya adalah lalai, berbeda dengan narkotika.
Oh, itu narkotika tidak bisa kalau dia secara pribadi terlibat dalam jaringan. Tapi kalau yang bersangkutan itu kemudian sebagai pengguna murni, artinya dia penyalahguna karena ketergantungan, banyak kan faktornya. Sebagai korban, dalam hal ini sebagai korban ya, bukan sebagai pengguna aktif ya, dia bisa dilakukan restoratif justice. Dalam hal ini untuk dilakukan rehabilitasi medis, karena deliknya adalah memang delik medis. Berbeda dalam undang-undang narkotika itu kan banyak, cuman yang khusus delik medisnya itu bisa sebagai korban penyalahguna. Tapi kalau pengguna aktif memang dia menggunakan ya nggak bisa. Keenakan nanti Pak ya. Keenakan. Iya. Bahaya nanti. Oke, berarti tadi ada yang khusus kayak lalu lintas kecelakaan berarti Pak ya, atau gimana? Ditabrak berarti mungkin seperti itu? Ya, ditabrak, lalai gitu ya. Mungkin mengantuk waktu mengendarai kendaraan bermotor, akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun ada yang perlu diperhatikan masyarakat nggak nih Pak terkait RJ ini Pak, ada penekanan nggak nih Pak? Ya penekanannya kalau kami secara teknis berdasarkan pedoman maupun berdasarkan aturan-aturan yang ada, bahwa restoratif justice itu diharapkan bukan menjadi ajang transaksional. Kemudian masyarakat melapor, kemudian karena ada uang damai katakanlah, terus mau melakukan restoratif justice, tidak bisa. Karena restoratif justice itu wajib di dalam proses pengajuan permohonan restoratif justice itu di kami harus melakukan profiling, melihat bagaimana kelayakannya, bagaimana secara psikologisnya, bagaimana secara sosialnya. Tidak serta-merta setiap, walaupun secara formilnya itu memenuhi, tetapi kemudian bisa dilakukan RJ, tidak. Iya sih. Karena penilaian RJ itu kemudian harus dilakukan banyak kajian, bukan hanya dari jaksa yang menangani perkara itu saja, tetapi juga kemudian dikaji dalam satu lembaga pengkajian oleh pimpinan, layak atau tidaknya, guna menghindari proses transaksional itu. Kadang masyarakat sendiri juga seringkali melakukan laporan hukum itu kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang karena dia udahlah nego lah, udah saya kasih sekian, kamu mau nggak damai, kan seringkali terjadi yang begitu di belakang gitu ya. Nah itu tidak iya. dibolehkan yang seperti itu. Menganggap remeh si restoratif justice tadi mungkin begitu Pak ya. Bisa atau jadi tidak tahuan secara mendalam mungkin seperti itu Pak ya. Bisa jadi menganggap remeh, bisa jadi memanfaatkan. Boleh. Kan seringkali ada yang memanfaatkan kan, seperti itu. Jadi penganiayaan laporannya dipukul, lecetnya sedikit, terus pura-pura pingsan, minta ganti rugi 50 juta. Waduh, ya kan, nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan, nggak rasional. Iya. Oke, mungkin kita berpindah ke Kasih Barbuk. Betul Pak ya? Mbak, betul. Ya, tadi ini ada disampaikan tadi Pak Ahmad di awal bahwa ada barang bukti gitu ya di restoratif justice-nya yang diamankan lah atau apa yang kayak pencurian dikembalikan dalam utuh di si korban lah, intinya itu ya. Itu bagaimana nih Pak di restoratif justice barang bukti ini Pak, di aset dari si korban itu bagaimana nih Pak di dalam perkara restoratif justice ini? Oke, sebelumnya untuk barang bukti sendiri itu dalam perkara restoratif justice maupun perkara umum lainnya pada umumnya itu dalam hal pengelolaan barang bukti itu sama, tidak ada yang berbeda, khusus gitu ya? Tidak ada yang khusus, dikarenakan apa? Kami dari tim ya atau bidang barang bukti itu setiap akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pengembalian dan pelacakan terkait barang bukti itu harus menunggu yang namanya dengan putusan pengadilan. Jadi kita tidak bisa bertindak atau bergerak semaunya tanpa adanya putusan daripada pengadilan. Nah, restoratif justice sendiri itu biasanya mengeluarkan juga berupa putusan yang ditandatangani oleh kesepakatan oleh beberapa pihak seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi. Di situ dengan adanya
putusan tersebut, maka disitulah kita akan melaksanakan. Putusan ada beberapa macam, Mbak. Salah satunya yang paling umum sering kita temui itu dikembalikan ke terdakwa. Secara Atau utuh gitu ya? Secara utuh, dikembalikan ke korban, dikembalikan melalui terdakwa kepada korban, atau dirampas untuk negara. Nah, putusan-putusan itu kan dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Biasanya 3 poin putusan itu yang sering terjadi di ranah hukum kita. Kalau putusan itu berbunyi pengembalian kepada korban melalui terdakwa, otomatis itu wajib langsung kita kembalikan setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi kadang kebanyakan di masyarakat kita itu mereka takut. Takut apa nih? Takut mengambil atau takut apa ya, dalam artian itu wah pasti keluar uang dalam pengambilan seperti itu. Padahal kan barangnya padahal sebenarnya pengambilan barang bukti itu gratis, tidak ada dipungut sama sekalipun biaya. Cuman permasalahannya kadang karena barang tersebut mungkin dianggap tidak berharga. Contohnya seperti baju atau pakaian dalam, seperti itu loh, Pak. Iya. Dianggap tidak berharga oleh korban ya. Jadi mereka membiarkan. Nah, pembiaran ini sebenarnya yang kadang itu menjadi problem di kita. Kemana barang itu? Betul. Makanya akhirnya kan ada salah satu programnya juga pengantaran barang bukti ke si korban. Oh gitu. Sedangkan kan kalau putusan itu dirampas untuk negara, itu lebih mudah kita penyelesaiannya karena barang-barang yang dirampas negara itu seperti barang tindak pidana narkotika. Itu kan kebanyakan barang buktinya itu seperti uang. Ada beberapa barang bukti itu uang hasil tindak pidana. Nah, ketika barang tersebut diputuskan oleh majelis hakim dirampas untuk negara, otomatis secara mekanisme administrasi kami akan menyetorkan bukti setor itu ke rekening pemerintah sehingga penyelesaiannya lebih mudah. Nah, yang agak rumit itu sebenarnya lebih ke korban. Iya sih. Kalau ke korban itu kita tuh harus lebih jemput bola lah, lebih aktif. Nah, sedangkan kalau yang dimusnahkan itu malah lebih mudah lagi karena barang bukti yang dimusnahkan itu seperti sajam ya. Nah, sajam atau barang bukti penganiayaan lainnya, kayu apa segala macam itu di kejaksaan sendiri memiliki biasanya kegiatan pemusnahan barang bukti. Nah, untuk tahun 2024 sendiri Kejaksaan Negeri Balangan itu memiliki 4 kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilakukan per setiap triwulan. Sekarang sudah dilakukan 3 kegiatan pemusnahan barang bukti. Nanti 1 kegiatan lagi kemungkinan insya Allah kalau tidak ada kendala itu di bulan Desember. Seperti itu, Mbak, terkait barang bukti Mungkin ada perlu masyarakat ketahui nih Pak, mekanisme nih Pak, mungkin pengambilan atau apa si barbuk ini di Kejaksaan Negeri Balangan, apalagi nanti kita akan bahas ada berapa kasus restoratif justice nih Pak. Mungkin prosedurnya nih Pak, mekanisme si barbuk ini Pak di restoratif justice kayak gimana sih Pak? Betul. Nah, terkait barang bukti ini kan di dalam restoratif justice sendiri itu akan dihadirkan oleh pihak jaksa, oleh pihak kepolisian terkait barang bukti apa saja yang ikut di dalam perkara ini. Nah, kemudian dalam hal penyelesaiannya ketika sudah ada putusan, Pak, maka barang bukti tersebut langsung akan kita kembalikan, Mbak. Mekanisme atau prosedurnya sebenarnya mudah. Kalau itu ternyata putusannya dikembalikan ke korban, korban hanya perlu datang ke kita. Tapi kalau korban tidak datang, biasanya kita yang jemput bola langsung. Karena restoratif justice itu waktu penyelesaiannya itu singkat, tidak lama, sehingga hubungan atau komunikasi kita dengan si korban atau dengan si terdakwa terkait barang bukti yang ada itu cepat, tidak terputus. Sedangkan kalau di pidana umum kan karena persidangan itu memakan waktu yang lama, mungkin ada yang sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Kadang itu kan komunikasi kita antara si korban dengan pihak kejaksaan ini terputus. Betul. Sehingga pengembaliannya pun kadang tuh agak lama
pencarian lagi terkait data diri si korban. Jadi mekanisme itu mudah di restoratif justice karena kita masih berkomunikasi. Tapi kalau pada umumnya, misalnya pada pidana umum, itu sebenarnya keaktifan si korban itu kita butuhkan dalam hal pengambilan barang bukti. Kenapa keaktifannya? Pertama, selain kami yang menanyakan, biasanya kan mereka menanyakan, Mbak, apakah perkara ini sudah selesai? Nah, ketika itu sudah selesai, maka ketika yang mengambilnya itu si korban sendiri, kami cuma butuh KTP. Itu doang, Pak ya? Cuman KTP-nya saja. Dengan KTP-nya, putusannya sudah selesai. Ketika barang bukti itu motor atau harta benda, itu langsung kita proses. Jadi ya tidak ada waktu yang lama dalam hal pengambilan barang bukti. Tapi ketika yang mengambil itu bukan orangnya sendiri, diwakilkan gitu. Yang kami butuhkan itu surat kuasa. Bikin lagi surat kuasa ya. aja. Sebenarnya surat kuasa pun biasanya sudah kita siapkan. Kita siapkan. Cuman kan minta tanda tangannya ini, Pak, yang mengharuskan mereka balik lagi gitu loh. Nah, makanya ketika ada kawan-kawan atau masyarakat yang ingin mengambil barang bukti yang bukan punyanya sendiri, diharapkan sudah membawa surat kuasa pengambilan, sehingga proses itu bisa kita laksanakan paling lama itu 30 menit selesai. Seperti Satset, itu. Pak ya? Satset, tidak yang harus 1 hari 2 hari, tidak ada seperti itu, Mbak. Oke, Pak, ulun penasaran, Pak, sama Pak ini ya, Pak ya, Pak Ahmad, yang memilih perkara restoratif justice diselesaikan dengan restoratif justice ini siapa, Pak? Si korbannya kah, pelakunya kah, pengadilannya kah, Pak? Jadi kalau restoratif justice itu prosesnya bisa dilakukan oleh semua pihak. Jadi secara teknis jaksa itu wajib untuk mengedepankan, Menawarkannya ke kedua belah pihak. Mau nggak diselesaikan gitu ya? Secara RJ, perkaramu ini bisa diselesaikan secara RJ, mau atau tidak. Karena kita prinsip dalam RJ itu tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa. Karena jaksa itu nanti kemudian dalam proses RJ itu akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari keluarga korban dengan korban dan keluarga dari pihak tersangka. Jadi semua akan dipertemukan oleh jaksa mediator. Jadi jaksa itu memegang prinsip imparsialitas dalam hukum, artinya tidak boleh memihak. Iya. Biarkan proses perdamaian itu terjadi dengan sendirinya dengan dan alami, dengan alami, masing-masing saling menginsafi. Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada tumbuh dendam. Betul sih. Makanya proses itu bisa juga ada yang memang dari pihak korbannya yang minta untuk di RJ ada. Dari korban padahal, Pak ya. Karena sudah berdamai. Iya sih, betul. Seringkali kadang misalnya begini, contoh perkara penganiayaan tapi masuknya ruang lingkup KDRT, Mbak. Itu kan deliknya delik aduan. Jadi tindak pidananya delik aduan, yang bersangkutan karena emosi sesaat kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, secara teknis ternyata di kemudian hari masih ada tumbuh rasa sayang. Asik. Kasihan suami saya atau istri saya. Bisa itu, Pak ya, Mas? Bisa, ada juga yang bisa. Kan kita harus melihat kategorisasinya. Apakah pidananya itu ancamannya di bawah 5 tahun atau tidak, jenis deliknya apa, kerugian secara materialnya bagaimana. Syarat tadi. Jadi tidak bisa, tapi seringkali ada juga dari korban yang minta dilakukan RJ. Tapi kalau ancamannya di atas 5 tahun tidak bisa. Serta merta tidak bisa. Tidak bisa. Seringkali ada juga yang datang mencoba untuk bagaimana Pak bisa atau enggak itu. Tapi ya nggak bisa karena secara aturan hukumnya, ya betul aturan sih. hukumnya seperti itu. Oke, Pak, di Balangan sendiri, Pak, dalam 2024 hingga ya September tadi ya, ada nggak sih penyelesaian kasus dengan RJ ini, Pak? Berapa nih, Pak? Sudah ada 1 perkara. Satu Aja, karena kan RJ itu kan butuh penyampaian secara terbuka supaya masyarakat tahu bahwa saat ini negara itu sudah mengedepankan prinsip penegakan hukum yang lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan. Bukan
prinsip penegakan hukum yang utamanya adalah retributif, hanya menghukum. Kalau dulu itu kan menghukum, masyarakat tuh puas kalau pelakunya udah dimasukkan ke penjara. Iya sih. Walaupun awal misalnya orang ini mencuri ayam masuk ke penjara, atau mencuri kambing keluar nyuri motor, masuk lagi keluar lagi nyuri mobil kan gitu. Makin pintar kan. Ada. Jadi tidak semua dalam proses pembinaan itu ada yang berhasil tapi ada yang tidak. Maka diupayakan secara prinsip ultimum remedium. Pidana itu adalah upaya paling akhir. Upaya paling akhir ketika pembinaan itu sudah tidak bisa dilaksanakan, maka jalan terakhirnya adalah dilakukan pemidanaan atau pemenjaraan. Tapi sepanjang masih bisa dibenahi, sepanjang masyarakat itu masih bisa dibina, maka prinsip terakhir itu. Oke, baiklah. Pak Adi, Pak, mungkin bisa disampaikan ada hotline nggak sih Pak dari masyarakat yang bisa dihubungi terkait Kejaksaan Negeri Balangan kah secara umum gitu dan lain sebagainya, bisa nih Pak disampaikan kepada masyarakat? Oke, untuk Kejaksaan Negeri Balangan sendiri khususnya terkait barang bukti bisa dihubungi ya melalui WhatsApp, WA, silakan atau disampaikan Pak. telepon ya di 0812 5651 0710. Oke, ulangi lagi Pak. Saya ulangi sekali lagi 0812 5651 0710. Oke, Itu baiklah. terkait barang bukti, kemudian terkait menanyakan status barang bukti pun apakah masih dalam proses persidangan atau sudah selesai, bisa ditanyakan di situ, Mbak. Oke. WhatsApp only chat atau apa? Itu telepon bisa, chat bisa juga. Langsung itu online terus kita, insya Allah selalu kita jawab. Oke, baiklah. Mungkin di Kejaksaan Negeri Balangan juga Pak ada membuka posko nggak, misalnya Pak aduan, mungkin apa yang buka setiap hari atau bagaimana, bisa disampaikan juga Pak? Kalau posko aduan itu di dalam penanganan perkara tindak pidana umum tidak ada. Namun kalau untuk posko aduan silahkan ke bidang intelijen berkaitan dengan aduan-aduan yang ada dari masyarakat. Tapi kalau untuk penanganan perkara di bidang tindak pidana umum tidak ada, karena secara teknis sifat perkara itu kalau dia belum dibawa ke persidangan maka perkara itu masih bersifat rahasia. Ketika nanti dibuka dalam persidangan, karena ada jenis perkara tertentu yang dapat dilakukan persidangan terbuka secara umum atau ada juga yang tertutup secara umum. Jadi bergantung melihat jenis perkaranya. Tapi kerahasiaan itu hanya berlaku untuk masyarakat, tapi untuk pihak yang berperkara tidak. Itu melihat jenis perkaranya. Contoh perkara asusila. Asusila kan pastinya itu kan tidak boleh kita mau buka secara umum kan. Itu kan terkait dengan istilahnya martabat, harga diri kan. Ya, atau perkara misalnya perlindungan anak. Anak ini kan harus dilindungi identitasnya, dilindungi dari trauma. Betul. Nah, jadi tidak semua perkara itu bisa terbuka secara umum. Masyarakat harus tahu ya. Jadi silakan kalau ingin meminta informasi ya silakan datang ke kantor kejaksaan. Karena beberapa jenis perkara memang secara aturan hukumnya seperti itu. Kalau perkara-perkara yang mungkin umum ya, perkara penganiayaan atau perkara yang terbuka kayak pembunuhan ya, itu kan bisa sila itu terbuka secara umum, bahkan di media pun dibuka. Tapi ada jenis-jenis perkara yang memang tidak bisa diflorkan secara terbuka. Oke, Pak Adi Suparna ada pertanyaan Pak di live streaming Facebook ke Bapak ya Pak ya. Izin tanya Pak Jaksa dari Mursid Ilham Pak. Apakah barang bukti dalam perkara restoratif justice masih disita oleh aparat hukum meskipun pihak yang terlibat telah berdamai? Oke, sebagaimana kita ketahui sebelumnya yang disampaikan Pak Habibie sebelumnya kan, terkait barang bukti tersebut, apakah itu disita atau tidak walaupun sudah berdamai, penyitaan di awal itu pasti dilakukan penyitaan, karena kan itu sebagai dasar atau alat-alat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan permulaannya. Nah, kemudian terkait statusnya kemudian nanti itu seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kita menunggu putusannya. Iya, betul. Baru nanti langsung kita selesaikan. Tapi kalau apakah itu disita, memang disita. Seperti itu.
Oke, semoga terjawab Pak Mursid Ilham ya. Tidak tahu dari mana Pak Mursid yang bergabung di live streaming Facebook. Mungkin warga Balangan mungkin ya. Oke, baiklah. Nah, mungkin pertanyaan terakhir terkait himbauan nih Pak. Mungkin edukasi kepada masyarakat sekali lagi terkait RJ ini Pak. Mungkin warga Balangan dan sekitarnya yang tidak tahu ataupun yang ingin lebih mendalami lagi restoratif justice, bisa disampaikan himbauannya Pak. Terakhir silahkan. Ya kalau dari kami menghimbau ya kenali hukum jauhi hukuman. Jadi masyarakat jangan sampai berurusan dengan perkara-perkara sifatnya pidana. Karena masyarakat seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan. Namun daripada itu apabila di kemudian hari ada yang berperkara, bermasalah, kami siap memberikan fasilitas. Dalam hal ini adalah upaya perdamaian melalui restoratif justice. Dan prinsipnya restoratif justice itu tidak dipungut biaya. Gratis. Dari awal Pak ya? Dari awal tidak ada dipungut biaya dalam penyelesaian perkara restoratif justice. Jadi kalau ada pihak-pihak lain atau tertentu yang mengatasnamakan jaksa bahwa nanti di RJ aja nanti saya yang ini begini, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Prinsipnya bahwa lebih utama ya semoga jangan bermasalah, jangan berperkara. Tapi kalau memang berperkara, apabila nanti kemudian ada RJ itu tadi tidak dipungut biaya. Oke, baiklah, mantap sekali ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ahmad Habibi Maftuhan dan Pak Adi Suparna. Nanti next mungkin kita bisa membahas pembahasan yang lainnya mungkin Pak ya, bisa berkunjung lagi ke Radio Suara Tabalong. Karena berapa lama tadi perjalanan ke sini Pak? 40 menit lah. Lumayan Pak ya, dari pagi. Tidak terlalu subuh Pak ya ke sini. Oke. Kita tunggu tuh katanya. Terima kasih Pak dari si Mursid Ilham tadi. Oke, sama-sama mungkin ya. Baiklah, nanti kita akan bertemu di next dialog bersama jaksa di Kabupaten Balangan ya, di program Jaksa Menyapa selanjutnya. Seperti yang disampaikan Pak Ahmad Habibi tadi, kenali hukum, jauhi hukuman. Baik, kami pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.